Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi pembelajaran biologi akan mempresentasikan tentang materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Alsananda Fitrian, Hafilzah Hidayati, Helga Renata Triandini, Hafizah Suryani, dan Fadilah Mutia. Baiklah, di video presentasi kali ini kami akan memulai presentasi untuk materi kelompok kami. Nah, untuk materi dari kelompok kami sendiri terdiri dari strategi, teori belajar, PCK TPACK, dan metode pembelajaran biologi. Untuk materi yang pertama, jenis-jenis strategi belajar akan disampaikan oleh Hafilzah Hidayati. Kepada Hafilzah dipersilahkan. Yang pertama yaitu jenis-jenis strategi belajar. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Rountree tahun 1974 mengelompokkan ke dalam strategi penyampaian penemuan atau exposition discovery learning dan strategi pembelajaran kelompok dan individual atau groups individual learning. Yang pertama adalah strategi exposition. Dalam strategi exposition, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Roy Killen menyebutnya dengan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua adalah strategi discovery. Dalam strategi ini, bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Karena sifatnya yang demikian, strategi ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga adalah strategi belajar individual. Strategi belajar individual ini dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari strategi pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau belajar bahasa melalui kaset audio. Strategi yang keempat adalah strategi belajar kelompok. Pada strategi ini, bentuk belajar kelompok bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau bisa juga siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi pembelajaran jika ditinjau dari penyajian dan cara pengolahannya, maka strategi pelajaran itu ada dua. Yang pertama, strategi pembelajaran deduktif. Nah, yang mana strategi pembelajaran deduktif ini merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi. Atau bahan pelajaran yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang abstrak, kemudian secara perlahan menuju hal yang konkret. Strategi ini disebut juga dengan strategi pembelajaran dari umum ke khusus, strategi pembelajaran induktif. Yang mana strategi pembelajaran induktif ini kebalikan dari strategi pembelajaran deduktif, yaitu dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi ini kerap dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Semacam teori belajar ini juga digolongkan atas beberapa pengelompokan. Nah, kali ini saya akan membahas teori belajar sebelum abad ke-20. Ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori disiplin mental, teori pengembangan alamiah atau natural unfoldment, atau self-actualization, dan teori apersepsi. Ketiga teori ini mempunyai satu ciri yang sama, yaitu teori ini dikembangkan tanpa dilandasi dengan eksperimen. Ini berarti bahwa dasar orientasinya ialah filosofi atau spekulatif. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu teori disiplin mental oleh Plato Aristoteles. Teori ini menganggap bahwa dalam belajar, mental siswa didisiplinkan atau dilatih. Guru melatih para siswa dan setiap hari diberi tes, dan para siswa yang belum pandai harus kembali sesudah jam sekolah untuk dilatih kembali.
Contohnya pada saat belajar membaca, siswa mulai diperkenalkan dengan daftar kata-kata menggunakan kartu-kartu, kemudian didirikan sampai bisa. Nah, teori yang kedua yaitu teori perkembangan alamiah atau natural involvement. Tokohnya adalah J.J. Russell 1712 sampai 1778, dan kemudian Henrik Pestalozzi tahun 1786 sampai 1827, dan seorang berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Froebel tahun 1782 sampai 1852 yang merupakan pelopor kindergarten pada masa itu. Contoh penerapannya adalah dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Guru lebih menentukan perkembangan kematangan maturational development daripada menanamkan suatu keterampilan tertentu. Guru-guru akan menunggu hingga siswa menyatakan keinginannya untuk belajar membaca, misalnya sebelum mereka mencoba mengajar siswa-siswa ini membaca. Jadi pada teori ini lebih mengedepankan kesadaran dari si individual yang ingin diajari oleh guru tersebut. Teori ini berlawanan dengan teori disiplin mental, yang mana kalau teori disiplin mental tadi dikatakan bahwasanya kebiasaan itu dilatih kemudian dites secara terus-menerus. Dan teori yang terakhir, teori belajar semua abad ke-20 ini, yaitu teori apersepsi. Tokohnya ialah Johann Friedrich Herbart tahun 1776 sampai 1841 yang mengemukakan tentang teori tabula rasa mengenai pikiran. Belajar merupakan suatu proses terasosiasinya gagasan-gagasan baru dan gagasan-gagasan lama yang sudah membentuk pikiran atau mind. Itulah pendapat dia tentang belajar. Para pengikut teori ini akan mengajar siswa membaca, misalnya mulai dengan abjad, dan berusaha agar siswa dapat mengenal dan mengucapkan setiap huruf. Dengan kata lain, guru akan memberikan aturan-aturan pada siswa. Lalu guru ini akan membicarakan benda-benda atau makhluk hidup yang telah dikenal siswa, misalnya kucing, anjing, kuda, dan lain-lain. Kemudian guru akan menuliskan kata kuda dan menerangkan bahwa kata ini menggambarkan kuda. Guru ini berkeinginan terutama untuk membuat pelajaran membaca itu menarik dan berusaha agar para siswa memperoleh gagasan-gagasan yang benar dari membaca. Teori ini berlawanan dengan teori disiplin mental dan perkembangan alamiah yang merupakan suatu asosiasionisme mental yang dinamis misalkan pada premis fundamental bahwa tidak ada gagasan bawaan sejak lahir. Apapun yang dipilih seseorang datang dari luar dirinya. Saya Garini Katriandini dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori belajar abad ke-20. Yang pertama adalah teori perilaku atau behavioristik. Perilaku menurut teori behavioristik adalah hal-hal yang berubah dan dapat diamati. Perilaku terbentuk dengan adanya ikatan asosiatif antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan sesuatu yang datang dari lingkungan yang dapat membangkitkan respon individu. Respon menimbulkan perilaku jawaban atas stimulus. Contohnya, pengajar memberikan pertanyaan kepada murid, dan yang bisa menjawab akan diberikan reward. Dua adalah teori kognitif. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Contohnya, dalam sebuah diskusi, para siswa diberi masalah, yaitu harus bisa mencari solusi masalah tersebut bersama dengan kelompoknya. Biasanya, hasil dari solusi didapatkan lebih mudah karena berasal dari pengalaman sendiri. Ketiga adalah teori belajar penemuan atau discovery learning. Dalam teorinya, free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sesuatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Yang keempat adalah teori belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Proses interaktif antara materi yang baru dipelajari inilah yang menjadi inti teori belajar asimilasi Ausubel.
Yang kelima adalah teori Gagne. Gagne berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun, yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang, dan selanjutnya akan menentukan akan menjadi apa ia nantinya. Yang adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini memiliki arti belajar dengan konteks yang sangat luas. Teori belajar ini tidak hanya berlaku antara guru dengan murid saja, namun diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berkeluarga. Contohnya, pada penerapan pembelajaran geografi, semua pelajar atau murid bisa menunjukkan lokasi suatu negara di peta. Nah, sifat inilah yang akan lebih dikatakan sebagai sifat individu, bukan kelompok. Ketujuh adalah teori belajar humanistik. Tujuan dari proses belajar adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Proses belajar akan dianggap berhasil ketika pelajar telah dapat memahami lingkungannya serta dirinya sendiri, dan berusaha untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori ini akan mengambil sudut pandang dari pelaku pelajar, dan bukan dari pengamat. Guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna kehidupan kepada siswa. Terima kasih untuk penjelasan materi dari Helga. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu yang pertama mengenai PCK, TPACK. Apa itu PCK? PCK atau Pedagogical Content Knowledge pertama kali digagas oleh Schulman pada tahun 1986. Menurut Schulman, seorang guru harus menguasai Pedagogical Knowledge atau PK dan Content Knowledge atau CK. Perpaduan PK dan CK tersebut berarti seorang guru tidak hanya harus menguasai konten atau materi, tetapi juga pedagogi dalam menciptakan pembelajaran. Menurut Schulman, content knowledge meliputi pengetahuan tentang konsep, teori, ide, kerangka berpikir, metode pembuktian, dan bukti. Sedangkan pedagogical knowledge berkaitan dengan cara dan proses mengajar yang meliputi pengetahuan tentang manajemen kelas, tugas, perencanaan pembelajaran, dan pembelajaran siswa. Banyak penelitian tentang pedagogical content knowledge yang telah dilakukan. Dari berbagai penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa PCK penting untuk pengembangan kemampuan profesional guru dan calon guru. Maka kemampuan untuk menguasai teknologi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan oleh guru maupun calon guru. Untuk TPACK sendiri atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge adalah pengetahuan guru tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran siswa dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. TPACK merupakan pengembangan dari Pedagogical Content Knowledge atau PCK. TPACK dikenal dalam bidang penelitian pendidikan sebagai framework atau kerangka kerja atau kerangka teoritis dalam mendesain model pembelajaran dengan mengintegrasikan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. Kita lanjut pada materi jenis-jenis metode pembelajaran biologi. Untuk model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, untuk model pembelajaran inquiry ini sendiri berarti kata inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Dalam konteks penggunaan inquiry sebagai metode belajar mengajar, siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran, yang berarti bahwa siswa memiliki andil besar dalam menentukan suasana dan model pembelajaran. Dalam model ini, peserta didik didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi beberapa langkah untuk melaksanakan metode pembelajaran berbasis inquiry yaitu yang pertama, discovery learning atau mencari permasalahan, dilanjutkan kepada interactive demonstration atau mendemonstrasikan pembelajaran, lanjut kepada inquiry lesson yaitu melakukan eksperimen, inquiry lab yang juga di mana eksperimennya dilakukan di laboratorium untuk menguji teori pembelajaran, dan selanjutnya adalah hypothetical inquiry yaitu membuat hipotesis dari hasil eksperimen. Untuk model yang kedua yaitu model Cooperative STAD atau Cooperative Student STEAM Achievement Division.
Nah, pembelajaran kooperatif model START merupakan proses pembelajaran di mana siswa bekerja atau belajar dalam suasana kerjasama dalam kelompok kecil, biasanya 4-5 siswa, untuk menguasai atau menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif model START merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa untuk bekerja sama secara kolaboratif dalam mencapai tujuan di dalam pembelajaran. Model ini sendiri dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Maka yang pertama adalah membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang secara heterogen. Dan campurannya terdiri menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lainnya. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Yang keempat, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Yang terakhir, guru memberi evaluasi. Untuk pada pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizah Suryani. Kepada Hafizah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Elsa mengenai jenis-jenis metode pembelajaran dalam biologi. Yang ketiga yaitu model pembelajaran Ricochet. Model pembelajaran ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberdayakan keterampilan berpikir siswa di abad ke-21, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Pada model pembelajaran ini terdapat 6 tahap, yaitu yang pertama reading atau membaca, kedua identifying the problem atau mengidentifikasikan masalah, yang ketiga constructing the solution atau siswa menyusun beberapa solusi, lalu solving the problem atau menyelesaikan masalah, reviewing the problem solving, and extending the problem solving, yaitu siswa memaparkan solusi dari permasalahan sebelumnya di depan teman-temannya. Next. Lalu yang keempat yaitu metode reciprocal teaching atau pembelajaran terbalik. Metode ini adalah strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada strategi ini, siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Pembelajaran terbalik ini dikembangkan oleh Annie Mary Palinskar dari Universitas Michigan dan Anne Crown dari Universitas Illinois, USA. Next. Pada strategi pembelajaran terbalik ini, terdapat 4 tahap, yaitu question generating atau membuat pertanyaan, clarifying atau menjelaskan, predicting atau memprediksi, dan summarizing atau merangkum. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran reciprocal teaching ini atau pembelajaran terbalik, yang pertama adalah pada tahap awal pembelajaran, guru bertanggung jawab memimpin tanya jawab. Lalu guru menerangkan bagaimana cara merangkum dan selama membimbing siswa melakukan pelatihan atau latihan. Selanjutnya, siswa belajar untuk memimpin tanya jawab dengan atau tanpa adanya guru. Lalu yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan penilaian. Lalu metode yang kelima adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan secara langsung. Lalu yang keenam adalah metode demonstrasi. Metode ini adalah metode mengajarkan yang menggunakan peragaan atau memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Langkah-langkah dari metode demonstrasi ini yaitu adalah awal perencanaan, lalu pelaksanaan, dan tindak lanjut. Lalu metode pembelajaran biologi yang terakhir yaitu model pembelajaran problem solving, yaitu cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah yang untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama dalam kelompok. Langkah-langkahnya ada 7, yaitu yang pertama I can, saya mampu atau saya bisa. Yang kedua define atau mendefinisikan. Yang ketiga explore atau mengeksplorasi. Yang keempat plan atau merencanakan. Yang kelima do it atau mengerjakan.
Yang keenam, cek atau mengoreksi kembali. Dan yang ketujuh, generalize atau menggeneralisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan materi dari Hafizah tadi. Dengan selesainya Hafizah menjelaskan materi, selesai juga kami menjelaskan seluruh materi untuk kelompok kami. Nah, saya sebagai moderator, mewakilkan dari kelompok saya, mohon maaf jika terdapat salah dan janggal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran kami bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.